Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Warga dua kampung bentrok di Jayawijaya, 10 rumah dibakar dan 5 orang kena panah. Seorang pelaku pemerkosaan di Jalan Pintu Air Merauke ditangkap polisi. Mabuk dan mengganggu pengendara yang melintas, 2 pemuda ditangkap polisi. Ratusan warga yang akan berangkat keluar Merauke wajib mengurus surat bebas COVID-19 di posko Satgas COVID-19 Merauke. Satgas COVID-19 Merauke perketat penerbitan surat bebas COVID-19. Hal tersebut dilakukan karena pekan lalu Satgas menemukan surat bebas COVID-19 palsu dari tangan calon penumpang pesawat. Sebelum mendapat surat bebas COVID-19, warga wajib menunjukkan identitas diri dan ikut tes cepat COVID-19. Seluruh dokumen persyaratan yang diajukan warga diperiksa secara teliti oleh petugas posko. Surabaya. Sudah ngurus apa nih aja di sini? Sudah ngurus SKIM sama kemarin rapid, tapi rapidnya di luar kemarin. Oh, di mana? Di klinik ya, klinik ya. Gimana untuk pengurusan ini semua? Lancar apa gimana? Ada sulit gimana? Tadi kan langsung nggak perlu ngurus rapid, jadi langsung ngurus SKIM, jadi lumayan cepat sih. Oh, lumayan cepat ya, gitu. Jadi tinggal tunggu suratnya. Oh, gitu ya. Ini kah? Iya. Udah ngurus surat apa aja nih, Pak? Sudah tinggal surat apa ini namanya? Surat jalan. SIKM ini ya? Iya. Oh, gitu. Jadi ngurusnya gimana? Lancar apa? Ya Lancar lancar. ya. Iya. Tapi lama enggak? Lama? Ya suku ini sudah. Sudah berapa? Karena orang antri. Oh, antri. Iya. Berapa jam? Dari jam berapa tadi, Pak? Mungkin belum ada 1 jam. Oh, belum 1 jam. Masyarakat mengetahui bahwa kami di sini akan memperketat surat keluar ke Kabupaten Bovendigul dan surat-surat yang ke kabupaten atau provinsi lainnya. Karena selama ini kami telah mendapati bahwa ada pemalsuan dokumentasi. Sementara itu, seorang prajurit dinyatakan sembuh setelah dilakukan tes swab, hasilnya negatif COVID-19. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita, meminta seluruh puskesmas aktif dalam mendeteksi setiap penumpang yang baru tiba di Merauke. Loh, justru pelaku-pelaku perjalanan ini kan ditemukan oleh teman-teman di puskesmas karena memang mereka melakukan tracing yang ketat terhadap itu. Iya. Surveillance dan tracing dilakukan oleh teman-teman di puskesmas dengan sangat ketat sehingga kita bisa menemukan ini pelaku-pelaku perjalanan. Ini pakai apa? Kepala? Data per 23 Agustus, pasien COVID-19 yang dirawat tersisa 27 orang, sementara pasien dalam pengawasan berjumlah 9 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pembagian sembako untuk ratusan warga di Masjid Mujahidin Pasar Wamanggu, Merauke tidak menerapkan protokol kesehatan. Ratusan penerima sembako terlihat berkerumun, padahal panitia sudah menghimbau warga menjaga jarak fisik. Ratusan paket sembako dibagikan pengurus Masjid Mujahidin Pasar Wamanggu untuk warga yang berdomisili di sekitar pasar. Warga senang mendapat bantuan sembako gratis. Bapak Ibu sekalian, Jam berapa? 3 di ini kosnya Pak Oh, Haji gitu. Topan. Ibu ini dapat bantuan, Bu. Bagaimana perasaan Ibu ya? tidak lain dan tidak Perasaannya bukan gimana mendapat bantuan seperti ini, Bu? Ya, Dapat bantuan seperti ini, gimana sembako perasaan? tahap ketiga ini Terima kasih, kami Pak. lebih Senang. utamakan Senang ya? warga sekitar. Buat Panitia ya? panitia, apalagi kondisi kayak begini, Covid ini ya? COVID-19. Terus ibu-ibu yang ada Memang susah ya? Bapak ini kenapa? Ini kami lakukan karena ada dukungan dari para dermawan dan juga kami menggunakan dana dari unit penerimaan zakat Masjid Nurul Mujahidin Pasar Wamanggu. Untuk hari ini kami akan membagikan kurang lebih 300 paket sembako yang alhamdulillah pelaksanaannya sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar. Dengan kami administrasi yang kami gunakan yaitu menggunakan fotokopi kartu keluarga sehingga untuk
mereka yang menerima ini tidak ada yang double. Satu kepala keluarga, satu paket. Satu paket di sini terdiri dari 1 rak telur, beras 5 kilo, dan minyak goreng, tepung terigu, gula, dan lain-lain. 360 paket bantuan sembako yang dibagikan masjid berasal dari sumbangan sejumlah umat yang ingin membantu para warga kurang mampu yang berdomisili di Pasar Wamanggu, Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Itu aja penyampaian dari kami sekali Satgas COVID-19 Merauke menutup jalur transportasi darat dari Merauke menuju Bovendigul. Penutupan jalan terpaksa dilakukan karena ditemukannya surat bebas COVID-19 palsu pekan lalu. Sopir truk minta Satgas kembali membuka akses ke Bovendigul. Mana Pak untuk jalur transportasi ke Boven ini? Itu lagi kita kecewa juga dengan jalan ini. Kenapa? Ditutup. Tersangkut ada pemalsuan surat. Oh, jadi jalan ditutup ini? Iya, jalan ditutup. Tidak bisa ke sana? Tidak bisa. Nah, terus sekarang ini bagaimana lanjut saja nih? Jadi dari kita mau muat ini ya? Tersangka tersebut ya dilanjutkan saja ke kepolisian saja. Tapi untuk kegiatan ini transportasi lanjutkan saja, berjalan seperti biasa. Oh gitu. Memangnya muat apa ke sana? Penumpang barang ya. Untuk masyarakat mengetahui bahwa kami di sini akan memperketat surat keluar ke Kabupaten Bovendigul. Jadi sampai kapan itu Pak Bovendigul baru akan dibuka? Sambil tunggu keputusan yang lagi diproses oleh pihak kepolisian, bahwa kalau sudah pihak kepolisian selesaikan proses pemasukan surat itu, kami tunggu tim dari ketua untuk kapan dibuka, kami masih menunggu. Yang dipalsukan itu setelah tadi ketahuan itu ada surat rapid test. Jadi surat rapid test koordinator Hilux, perhubungan, kemudian sama SIKM keluar masuk. Semua ya? Ya, termasuk juga ada pemalsuan surat dari Tanah Merah. Menurut kami, karena itu capnya scan, bukan cap basah, tetapi pengakuan mereka itu adalah surat keterangan ini didapat dari Puskesmas. Kami berkoordinasi dengan Bapak Wakil Bupati. Beliau juga kalau memang itu menjadi data pemalsuan, ditahan, kemudian diproses. Beliau akan panggil hari ini mungkin Kepala Dinas Kesehatan untuk dipertanyakan. Satgas COVID-19 Merauke menghimbau calon penumpang yang akan keluar dari Bovendigul agar mengurus surat bebas COVID-19 di posko Satgas setiap kabupaten. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Masuk musim kemarau, harga beras di Merauke malah turun. Turunnya harga beras disebabkan tingginya hasil panen petani tapi permintaan warga kurang. Dari hasil pemantauan di pasar beras Mopah Baru Merauke, beras yang mengalami penurunan harga yaitu beras Rojo Lele dan beras Cidenok. Beras Rojo Lele yang biasa dijual Rp12.000 per kilo kini hanya dijual Rp10.000 per kilo. Sementara beras Cidenok yang biasa dijual Rp10.000 per kilo turun menjadi Rp8.000 per kilo. Stabilnya harga beras menurut pedagang karena permintaan warga sedikit, sementara hasil produksi beras normal. Musim kemarau ini gimana harga beras sekarang ini Pak? Harga beras masih stabil. Tapi ada seperti saya pantau di beberapa pasar di Pasar Wamanggu, di Jalan Pemuda itu kan ada beberapa harga yang sepertinya turun seperti Rojo Lele itu Pak, seperti itu kenapa bisa Pak? Ada yang jual 10.000, 8.000, 9.000 Rojo Lele? Kalau kita itu kan ngambilnya dari lokasi kan lain-lain banyak pedagangnya gitu. Kadang dapat dari gilingan langsung, kadang juga dari dapat pengkula, kadang dapat dari petaninya langsung. Kita kan nggak dari satu itu saja dapatnya, nggak dari satu orang. Tapi harga beras sekarang ini menurut Bapak Handoko ini masih stabil apa memang sudah mulai naik apa nanti? Masih stabil. Masih stabil Pak. Stabil. Nanti kenaikannya bisa terjadi kapan itu Pak? Ini kan udah musim kemarau. Kalau saya rasa untuk tahun ini kayaknya nggak sampai telat ya, karena yang kemarin saja masih banyak yang belum digiling, baru sekarang sudah mulai panen lagi. Oh gitu. Jadi tidak ada kenaikan Pak ya? Atau kemungkinan bahkan turun lagi Pak? Kalau turun saya rasa tidak. Oh gitu ya. Sudah standar begini.
Oh, jadi sekarang musim panen Pak ya? Iya, Oh, stabil ya. sudah panen lagi. Jadi kekhawatiran masyarakat di musim kemarau akan ada kenaikan harga beras itu tidak bikin. Saya rasa nggak Tidak. perlu khawatir. Oh, tidak perlu khawatir Pak ya. Di Merauke beras banyak. Oh. Warga tak perlu khawatir karena pedagang memprediksi dalam sebulan ke depan harga beras di Merauke tidak akan mengalami kenaikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.